Statistik mengejutkan, MU terlalu bergantung pada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes menjadi pusat permainan Manchester United sepanjang musim. Ia selalu tampil konsisten dan menjadi penggerak utama tim permainan. Namun, data baru menunjukkan fakta yang mengejutkan. Ketergantungan klub pada sang kapten asal Portugal dinilai berlebihan. Fernandes menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di 5 liga elit Eropa. Catatan ini bahkan melampaui jumlah pemain di Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis. Kondisi ini menjadi peringatan bagi manajer Ruben Amorim. Pasalnya, beban berat yang terus diberikan kepada Fernandes dapat meningkatkan risiko cedera musim depan. Bruno Fernandes tampil dalam 56 pertandingan bersama Manchester United musim lalu. Ia selalu memulai pertandingan sejak awal, kecuali beberapa kali absen karena rotasi atau skorsing. Sebanyak 35 dari 36 laga Liga Inggris dijalaninya dengan ban kapten di lengan. Satu-satunya pertandingan yang tak ia ikuti secara penuh adalah melawan Newcastle pada bulan Desember lalu. Fernandes pun memimpin United di seluruh pertandingan Liga Eropa musim lalu, kecuali ketika mereka menghadapi Fenerbahce. Ini membuktikan betapa pentingnya peran Fernandes di skuad utama. Data mencatat bahwa sejak musim 2020-2021, Bruno Fernandes sudah bermain total 22.823 menit. Angka tersebut melampaui Alex Remiro, kiper Real Sociedad, yang mengoleksi 1.300 menit lebih sedikit, setara dengan sekitar 14 pertandingan penuh. Di Premier League musim ini, Fernandes hanya kalah jumlah menit bermain dari Andre Onana di Manchester United, selisihnya hanya 36 menit. Namun, secara total di semua kompetisi, Fernandes masih menjadi yang terbanyak. Fernandes juga mengukir rekor 121 pertandingan beruntun sebagai starter saat ia tersedia, yang dimulai pada Januari tahun 2022. Rekor itu baru dihentikan pada tanggal 20 April tahun 2025. Fernandes telah menjadi pilar utama di Manchester United di bawah beberapa manajer, mulai dari Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, hingga Ruben Amorim saat ini. Para pelatih tersebut selalu menempatkan Fernandes sebagai andalan tim utama. Pada musim panas ini, Amorim berhasil membujuk Fernandes untuk tetap bertahan meskipun ada godaan dari klub-klub Arab Saudi. Dengan tidak adanya kompetisi Eropa musim ini, Amorim diharapkan bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan sang kapten. Meski begitu, Amorim harus segera memikirkan siapa yang bisa menggantikan Fernandes. Sejak bergabung pada bulan November, Fernandes kerap dimainkan di berbagai posisi yang menuntut tenaga ekstra. Drama transfer Victor Gyökeres, sudah deal dengan MU, tapi Sporting Lisbon tiba-tiba naikkan harga. Victor Gyökeres dilaporkan merasa marah terhadap manajemen Sporting Lisbon. Kekecewaannya muncul setelah ia mengetahui bahwa presiden klub, Frederico Varandas, tidak menghormati kesepakatan informal mengenai transfernya pada musim panas ini, seperti yang diungkapkan oleh Record. Setelah menjalani musim debut yang sangat mengesankan di Al-Valet, Gyökeres berkomitmen untuk tetap bersama klub hingga musim 2024-2025 berdasarkan kesepakatan lisan yang telah dibuat. Sporting tidak akan menghalangi kepindahannya di musim panas jika ada tawaran nyata sebesar 60 juta, ditambah 10 juta dalam bentuk bonus terkait performa. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan klausul pelepasan resmi yang mencapai 100 juta. Keputusan striker berusia 27 tahun ini untuk meninggalkan Sporting telah diambil sejak lama, dan keinginannya untuk pindah tetap kuat meskipun ia telah membantu klub meraih double domestik dengan memenangkan Primeira Liga dan Taça de Portugal, serta menikmati dukungan luar biasa dari para penggemar. Namun, dalam menanggapi pertanyaan mengenai transfer terbaru, Sporting kini dilaporkan meminta sekitar 80 juta, yang merupakan angka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kesepakatan informal awal, sehingga membuat Gyökeres semakin marah. Sumber menyebutkan bahwa Gyökeres merasa dikhianati dan percaya bahwa klub tidak menepati janjinya. Kekecewaan ini mungkin akan mempengaruhi hubungan antara pemain dan manajemen klub di masa depan, mengingat situasi ini telah menciptakan ketegangan yang signifikan. Menurut Sky Sports, saat ini Man United tengah mempertimbangkan berbagai pilihan striker di pasar transfer.
termasuk Gyökeres, yang masih menjadi incaran beberapa klub. Pemain internasional Swedia tersebut juga menarik perhatian Arsenal dan Juventus, sementara tim-tim di Liga Pro Saudi terus mengikuti perkembangan terkait masa depannya di Portugal. Ia memimpin tim yang berbasis di Lisbon tersebut meraih gelar Liga kedua secara berturut-turut musim ini, dan dilaporkan bersedia untuk bergabung dengan Amorim di musim depan. Manchester United diprediksi akan mencari striker baru, terlepas dari situasi Rasmus Højlund. Pemain internasional Denmark tersebut dilaporkan tidak berniat untuk meninggalkan klub dan bertekad untuk berjuang mendapatkan posisi utama musim depan. Højlund diketahui memiliki sejumlah penggemar di Italia, di mana ia menghabiskan 1 tahun bersama Atalanta sebelum pindah ke Manchester United pada Agustus tahun 2023. Dengan keinginan Højlund untuk tetap bertahan, MU tetap berencana untuk memperkuat lini serang mereka. Hal ini menunjukkan komitmen klub untuk menghadirkan pemain berkualitas demi mencapai target yang lebih tinggi. Meskipun Højlund memiliki potensi dan dukungan dari penggemar, manajemen klub tetap percaya bahwa penambahan striker baru dapat memberikan dampak positif bagi tim. Man United dikabarkan incar kiper Lille. Manchester United dikabarkan mengincar kiper Lille, Lucas Chevalier. Harga untuk MU mendapatkannya tak akan murah. Penampilan Andre Onana bersama MU belum juga meyakinkan. Kiper asal Kamerun itu bermain 101 pertandingan dengan catatan kebobolan sebanyak 148 kali dan ada 24 clean sheet. Pada musim lalu, Onana kebobolan sebanyak 65 gol dan cuma bisa mencatatkan 11 clean sheet. Hal itu yang membuat MU gerah dengan penampilan ex-kiper Inter Milan dan Ajax itu. Chevalier yang menjadi incaran MU, Lille jelas tak akan melepas murah kiper 23 tahun itu. Bersama Lille musim lalu, Chevalier bermain sebanyak 48 kali. Dia tercatat 53 kali kebobolan dan 13 kali menorehkan clean sheet. Mirror yang mengabarkan ketertarikan MU pada Chevalier. Dalam data yang dilansir oleh Transfermarkt, Chevalier dibanderol seharga 30 juta euro. Selain Chevalier, MU juga dikaitkan dengan kiper lain. Dia adalah Emiliano Martinez, yang bermain untuk Aston Villa. Harga Emiliano Martinez lebih hemat 10 juta euro dibandingkan Chevalier. Bisa menjadi opsi yang bagus untuk setan merah.